Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peranan guru dalam administrasi pendidikan. Nah, kelompok 9 terdiri dari saya Idah Ayu Lestari NIM 2, Siti Lu'atul Jannah NIM 14, dan Hidatun Nikmah NIM 28. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih peranan guru dalam administrasi pendidikan itu, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari administrasi pendidikan. Nah, menurut para ahli, pengertian administrasi pendidikan, menurut Nawawi Haidar mengemukakan bahwa administrasi pendidikan itu adalah kumpulan rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dalam keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama pendidikan yang melibatkan sejumlah orang untuk menggapai tujuan pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan tertentu. Sedangkan menurut M. Ngalim Purwanto, administrasi pendidikan adalah suatu rangkaian proses keseluruhan kegiatan yang dikerjakan bersama dalam konteks pendidikan yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaporan, dan pembiayaan pendidikan dengan cara memanfaatkan fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia baik itu personil, material, maupun spiritual untuk menggapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan itu suatu rangkaian proses keseluruhan usaha yang dilaksanakan melalui kerjasama sekelompok orang yang berperan di dalam bidang pendidikan, serta memanfaatkan dan mendayagunakan segala sumber potensi yang telah tersedia, baik itu secara personil maupun material, spiritual, secara terencana, tersusun rapi, dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan bersama yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, kemudian ada ruang lingkup dalam administrasi pendidikan. Nah, komponen-komponen penting yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi pendidikan diantaranya yang pertama ada administrasi kurikulum, merupakan seluruh proses kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan diusahakan dengan sengaja, serta sadar dan dilaksanakan penuh dengan sungguh-sungguh dalam pembinaan peserta didik secara kontinu terhadap berbagai situasi proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara efektif dan efisien guna meningkatkan mutu pendidikan. Nah, keberadaan kurikulum ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pendidikan. Selanjutnya ada administrasi ketenagaan pendidikan. Ini terdiri dari perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidik, pengarahan positif, serta pelaporan mendidik, pengkoordinasian pendidik, serta pengawasan pendidik dan pembiayaan pendidikan, serta memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada baik itu secara personil, material, spiritual untuk mencapai pendidikan yang efektif. Selanjutnya ada administrasi kesiswaan, merupakan rangkaian kegiatan usaha yang meliputi tentang pengaturan administrasi yang selalu berkaitan dengan siswa ya. Dalam upaya pengembangan potensi siswa, administrasi kesiswaan selalu berhubungan dengan tata usaha dan penyimpanan data-data siswa yang meliputi organisasi perkumpulan siswa, pengelolaan kesehatan murid, kesejahteraan siswa, penilaian dan pengukuran kemajuan siswa di sekolah, dan kegiatan-kegiatan pengelolaan yang berkaitan dengan bimbingan dan keterampilan siswa. Kemudian ada administrasi sarana dan prasarana. Nah, seluruh aspek dan komponen pendidikan yang terdiri dari sarana dan prasarana secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Administrasi sarana dan prasarana ini meliputi pengaturan buku, perencanaan pengadaan barang pendidikan, dan buku pembagian dan pengelolaan penggunaan barang pendidikan, serta buku perbaikan barang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada administrasi keuangan dan pembiayaan. Ini meliputi usaha atau kegiatan mengatur dan memproses urusan keuangan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian ada administrasi tata usaha pendidikan, merupakan bagian dari pengelolaan administrasi sekolah
dan madrasah yang mencakup pelaksana teknis penyelenggaraan sistem administrasi dan penyaluran informasi pendidikan. Selanjutnya ada administrasi unit penunjang pendidikan. Ini meliputi pramuka, olahraga, bimbingan konseling, UKS, dan kesenian. Nah, kemudian ada administrasi layanan khusus. Ini meliputi konsumsi peserta didik, layanan antar jemput peserta didik, dan bimbingan khusus di rumah. Selanjutnya ada administrasi lingkungan dan keamanan sekolah yang meliputi perencanaan dan pengaturan tata tertib dan regulasi pengaturan waktu di sekolah dan madrasah seperti jadwal penjaga, jadwal kebersihan, dan piket ya. Selanjutnya yang terakhir ada administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Ini meliputi hasil rapat kerjasama, sosialisasi peningkatan mutu pendidikan di sekolah, dan program-program humas dan sebagainya yang melibatkan guru, orang tua, maupun masyarakat. Nama saya Siti Luluatul Jannah, NIM 14. Di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari Mbak Indah, yaitu mengenai fungsi administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan memiliki 6 fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dalam kegiatan administrasi pendidikan dan sekaligus sebagai persiapan sebelum sesuatu usaha dilakukan. Dalam fungsi perencanaan digunakan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai dan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Prinsip dalam fungsi pengorganisasian adalah pembagian kerja, rintangan, departemenisasi, dan otoriter atau wewenang dari setiap pihak. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengarahan. Usaha memberikan bimbingan dan pengarahan yang diberikan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Dilakukan untuk memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui orang-orang yang terlibat baik secara struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatan yang dilakukan nantinya tidak terlepas dari usaha pencapaian tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi pendidikan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, fungsi ini untuk mengecek segala sesuatu apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Yang kelima, fungsi pengkoordinasian. Kegiatan mengatur dan mengintegrasikan kegiatan para bawahan, metode, bantuan, ide, saran-saran dalam suatu kegiatan yang lebih besar secara harmonis, saling menunjang sehingga kegiatan berlangsung lebih efektif, terarah pada pencapaian tujuan. Yang keenam, fungsi penilaian. Fungsi penilaian berarti proses monitoring atau pemantauan kegiatan untuk menetapkan apakah satuan-satuan organisasi telah berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan. Jika dirasa belum efektif, maka dapat dilakukan perbaikan agar tidak melenceng dan tujuan pendidikan yang telah direncanakan dapat dicapai. Yang selanjutnya adalah tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan administrasi pendidikan ada 3, yaitu tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya yaitu agar tersusun dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan instrumental dari proses pendidikan guna mencapai pelaksanaan pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Tujuan jangka
Tujuan jangka menengahnya yaitu menunjang tercapainya tujuan institusional masing-masing jenis dan jenjang pendidikan seperti yang digariskan oleh kurikulum. Tujuan jangka panjangnya yaitu untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti yang telah digariskan atau dituliskan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989. Selain itu, pada garis besarnya ada tujuan administrasi pendidikan yang harus dicapai oleh setiap jenjang dan jenis sekolah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Tujuan yang pertama adalah administrasi pendidikan harus diupayakan sedemikian rupa agar dapat terlaksana secara efektif. Artinya, pelaksanaan pendidikan harus mencapai hasil sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan yang kedua adalah administrasi pendidikan harus pula diupayakan sedemikian rupa agar dapat terlaksana secara efisien. Artinya, perbandingan terbaik antara pelaksanaan pendidikan dengan hasil yang akan dicapai. Contoh hasil yang akan dicapai atau hasil yang diinginkan adalah lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja ataupun lulusan yang siap untuk naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Baik, saya Hitatun Ima, NIM 28 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Siti Lu'lu'atul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan guru dalam administrasi pendidikan. Di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi pendidikan. Nah, sekolah melaksanakan kegiatannya untuk menghasilkan lulusan yang jumlah serta mutunya telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi sekolah, tanggung jawab guru itu sangat penting. Pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasi, pengorganisasian, pengarahan, lalu ada pengadaan dan prasarana, personalia sekolah, keuangan, dan hubungan sekolah masyarakat. Guru harus aktif memberikan kontribusi baik pikiran dan tenaganya. Nah, administrasi sekolah adalah pekerjaan yang sifatnya kolaboratif, artinya pekerjaan yang berdasarkan kerjasama dan bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua personal sekolah termasuk guru harus terlibat. Nah, di sini peranan guru dalam administrasi pendidikan, yaitu di sini saya sebutkan ada 4. Yang pertama itu pengambilan inisiatif, pengarah, dan penilai kegiatan-kegiatan pendidikan. Hal ini berarti guru turut serta memikirkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang direncanakan serta menilainya. Lalu yang kedua yaitu guru menjadi wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah, guru menjadi anggota suatu masyarakat. Di sini guru berperan sebagai cermin pendidikan, yaitu suasana dan kemauan masyarakat dalam arti yang baik. Lalu yang ketiga adalah guru berperan sebagai orang yang ahli dalam mata pelajaran. Nah, guru ini bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan. Yang keempat, penegak disiplin dan pelaksana administrasi pendidikan. Di sini guru itu harus menjaga agar terciptanya suatu kedisiplinan antara siswa dengan guru, lalu dengan lingkungan sekolah. Lalu di sini adalah pelaksana administrasi pendidikan. Di samping menjadi pengajar, guru harus bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. Nah, selanjutnya ini ada kendala dan solusi peran guru dalam administrasi pendidikan. Kendala yang dialami guru ini ada 3. Yang pertama yaitu sulit mengelola proses belajar mengajar yang efektif dan efisien sesuai RPP yang dibuat. Lalu yang kedua masih mengalami kesulitan dalam menerapkan kurikulum terbaru. Lalu yang ketiga yaitu sebagian guru masih mempunyai sifat individualisme tinggi sehingga sulit untuk kerjasama dan memberikan masukan yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekolah. Solusi untuk kendala-kendala tersebut itu yang pertama, sebelum membuat RPP, perhitungkan baik-baik alokasi waktu dengan isi materi yang hendak disampaikan. Yang kedua, masalah kedua ini solusinya adalah mengadakan simulasi atau percobaan kurikulum baru, kemudian melakukan penilaian. Percobaan atau simulasi kurikulum baru ini bisa dipraktekkan guru dengan teman sejawat. Nah, lakukan simulasi percobaan dan penilaian ini secara rutin sampai benar-benar paham dengan baik dan bisa mengimplementasikannya ke dalam kelas. Lalu untuk permasalahan ketiga,
Kepala sekolah harus bisa membuat suasana ruang guru lebih rileks dan menyenangkan. Sering-sering berkomunikasi dan dengan sendirinya sifat individualisme akan berkurang. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.